Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul Pasar Modal. Keberadaan pasar modal di Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Terbukti telah banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi ini sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Secara faktual, pasar modal telah menjadi pusat saraf finansial pada dunia ekonomi modern. Pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan sebuah pasar yang bergerak secara terorganisir di mana terdapat berbagai aktivitas perdagangan surat penting. Surat penting tersebut dapat berupa saham, ekuitas, obligasi, surat pengakuan hutang, serta surat penting lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah ataupun perusahaan swasta dengan menggunakan jasa perantara, komisioner, dan juga underwriter. Selanjutnya yaitu peran pasar modal. Dalam perekonomian di Indonesia, pasar modal memiliki beberapa peran penting di dalamnya. Di antaranya adalah yang pertama, sebagai lembaga perantara atau intermediasi keuangan selain bank. Yang kedua, memungkinkan para investor untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan bisnis yang menguntungkan. Yang ketiga, memungkinkan aktivitas bisnis untuk mendapatkan dana dari pihak lain untuk memperluas usaha ataupun ekspansi. Yang keempat, memungkinkan aktivitas bisnis untuk berperan menjadi pemisah operasi bisnis dengan ekonomi dari kegiatan keuangan. Yang kelima, memungkinkan para pemegang surat berharga memperoleh likuiditas dengan cara menjual surat berharga yang dipunyai terhadap pihak lain. Instrumen pasar modal. Produk pasar modal atau instrumen pasar modal terdiri dari yang pertama saham, merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan, artinya pemilik saham yang merupakan pemilik perusahaan. Yang kedua obligasi. Surat berharga obligasi merupakan instrumen utama bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Obligasi secara ringkasnya adalah utang tetapi dalam bentuk security. Yang ketiga, surat berharga turunan. Selain dari dua jenis efek yang telah diuraikan di atas, yang sudah banyak digunakan sebagai media hutang di Bursa Efek Indonesia, terdapat beberapa jenis efek yang juga merupakan produk pasar modal atau instrumen pasar modal yang dapat digunakan sebagai media hutang seperti option, warrant, dan right. Kemudian tujuan pasar modal. Dalam pembentukan pasar modal mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mempunyai perusahaan dan ikut menikmati hasilnya atau laba. Kemudian fungsi pasar modal. Pasar modal suatu negara memiliki fungsi sebagai berikut ini. Yang pertama, sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Yang kedua, sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga, sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Yang keempat, sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Yang kelima, sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Dan yang terakhir, sebagai indikator perekonomian negara. Kemudian, lembaga yang terlibat di pasar modal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 ada beberapa lembaga yang terlibat langsung dalam pasar modal. Di antaranya seperti anggota Bursa Efek, Biro Administrasi Efek, Bursa Efek, emiten, kustodian, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, manajer investasi, Menteri Keuangan Republik Indonesia, penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, perseroan, perusahaan efek, perusahaan publik, wali amanat. Selanjutnya, karakter-karakter pasar modal. 1. Dinamis, 2. Teratur, 3. Atraktif, 4. Logis, 5. Interdependensi.